Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali berita kita pada pagi hari ini, berikut cuplikan berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur menggelar sidang paripurna mengenai Ranperda NTT. Dalam rangka memperkuat informasi publik dan sisi kehumasan, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang menggelar sharing session kehumasan. Dan pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur menggelar sidang paripurna dalam rangka penyiapan tanggapan penjabat Gubernur NTT atas pandangan umum terhadap 2 Raperda Provinsi NTT. Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan penjabat Nusa Tenggara Timur atas pandangan umum fraksi terhadap 2 Raperda Provinsi NTT. Raperda yang dibahas dalam sidang tersebut adalah perubahan ketiga Perda NTT nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTT dan Raperda tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut PJ Gubernur NTT Ayodia Kalake, pemerintah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi pembentukan perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Selain itu, Sekda Provinsi NTT menyampaikan bahwa pemerintah sependapat dengan fraksi-fraksi bahwa salah satu upaya merealisasikan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab membutuhkan sumber dana yang memadai melalui pungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan dan mengkreasikan sumber penerimaan daerah serta memperluas basis penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki berdasarkan kewenangan. Dari Kupang, Agung Pras Kristodapo, TVRI NTT melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Jelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah memetakan daerah kerawanan pemilu di Nusa Tenggara Timur. Untuk Kabupaten Flores Timur, Polda telah memetakan potensi konflik dan kerawanan pemilu yang tersebar di 19 kecamatan. Pemetaan potensi konflik menjadi penting untuk memudahkan aparat dalam menanganinya. Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma memetakan sejumlah potensi konflik dan kerawanan pemilu 2024 mendatang di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur, termasuk Flores Timur. Daerah rawan konflik menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian. Kepolisian melalui Polres akan mempersiapkan pola pengamanan secara serius agar pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Sementara itu, potensi kerawanan pilkada menurut Kapolda NTT khususnya di wilayah Flores Timur sudah diantisipasi. Namun demikian, pengalokasian anggaran dari Pemda Flotim, baik itu untuk dana pembiayaan pilkada kepada pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu maupun dana pengamanan bagi TNI dan Polri hingga kini belum dialokasikan. Desa Lewokunga, Desa Gekeng, Derang, Desa Latun Liwo, Desa
lama nabil. Ini kita klasifikasikan sangat rawan. Ada yang berasal dari desa-desa itu. Tidak boleh. Desa Lewo, Belolong, desa Banyupa, ya, Banyupa, desa Gaya, desa Gauteng, Kecamatan Mitihama, Kecamatan Adonara Barat. Ini terdapat sejumlah potensi kerawanan terhadap pemilu yang disesuaikan dengan karakter setiap wilayah, meliputi penetapan daftar pemilihan tetap atau DPT, penetapan calon legislatif, distribusi logistik pemilu dan kampanye di luar penetapan jadwal kampanye. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT melaporkan. Dan pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur menggalakkan pelayanan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat. Salah satunya dengan sistem jemput, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun langsung dalam merekam hingga ke desa-desa. Perekaman KTP elektronik dengan sistem jemput agar pemilih, terutama pemilih pemula yang telah terdata dalam daftar pemilihan tetap pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum bisa menggunakan hak pilih mereka. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Cipto Keraf, mengatakan menurut hasil pencoklitan yang dilakukan oleh petugas coklik tingkat desa kelurahan, terdata sebanyak 19.710 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores terus menggalakkan pelayanan langsung hingga ke desa-desa dan kelurahan secara rutin. Melalui program jemput bola, jumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum memiliki KTP elektronik terus menurun. Berdasarkan data jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, hingga saat ini tercatat 8.007 pemilih dari jumlah sebelumnya sebanyak 19.710 pemilih. Atau secara data KPUD ini dari total masalah itu 59% dan kita menurut Bapak yang tertinggi di NTT dalam progresnya. Kita perlu apresiasi kerjasama ini. Dan yang tersisa dari 19.807 ini, yang tersisa dari 19.710 adalah 8.007 orang yang belum. Tentunya data 19.000 ini merupakan bagian dari data kependudukan kita secara keseluruhan di Kabupaten Flores Timur. Cipto Keraf juga menegaskan menjelang pemilu 2024, kepemilikan KTP elektronik terus dimaksimalkan. Salah satunya dengan melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik secara masif dengan cara berkeliling hingga ke desa-desa dan semua sekolah di Flores Timur. Pemerintah tidak ingin ada penduduk yang berhak memilih tetapi tidak dapat menggunakan haknya karena belum memiliki KTP elektronik. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka meminta agar aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Malaka untuk tidak terlibat aktif dalam politik praktis jelang pemilu serentak tahun 2024. Pemilu serentak tahun 2024 semakin dekat. Aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Malaka diminta untuk tidak terlibat aktif dalam politik praktis. Kabupaten Malaka tercatat sebagai salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat kerawanan tinggi karena berada pada urutan pertama di tingkat provinsi dengan indeks kerawanan pemilu 76,3. Angka ini menetapkan Kabupaten Malaka pada peringkat 10 besar nasional sebagai daerah dengan kerawanan tertinggi pemilu. Tidak hanya itu, keterlibatan ASN dalam politik praktis juga dinilai tinggi dari pengalaman pemilu serentak tahun 2019 dan pilkada tahun 2020.
guna mengantisipasi keterlibatan para ASN dalam politik praktis jelang pemilu serentak tahun 2024, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malaka Ferdinand Unmuti mengatakan aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dalam politik praktis. ASN Kabupaten Malaka diminta untuk netral dan tidak terlibat aktif mengkampanyekan atau mensosialisasikan figur-figur tertentu. Pelarangan ini sudah diatur dalam undang-undang dan konstitusi. Jika ada indikasi atau terbukti ASN terlibat politik praktis, maka secara berjenjang akan diberi teguran tertulis dan akan ditindak tegas sampai pada pemberian sanksi. Beberapa ASN hingga saat ini masih menjalani sanksi dari Komisi ASN karena terbukti terlibat dalam politik praktis pada Pilkada tahun 2020 lalu. Menghimbau kepada semua ASN, entah dia itu staf atau dia itu pejabat, sebagai ASN sesuai dengan amanat dan perintah undang-undang, ASN itu netral. Jadi tidak ada istilahnya gerakan-gerakan di luar sana yang kemudian seolah-olah memberikan dukungan kepada siapapun dia itu caleg atau siapapun dia itu bakal calon bupati atau wakil bupati atau gubernur, wakil gubernur atau presiden, wakil presiden. Karena ya sesuai dengan amanat undang-undang ASN itu netral. Sekda Malaka menegaskan pihaknya sudah bersurat ke setiap instansi di lingkup Pemda Malaka untuk diketahui bersama. Surat ditujukan langsung ke semua pimpinan instansi bersama staf untuk tidak terlibat politik praktis jelang pemilu serentak tahun 2024. Dari Kabupaten Malaka, Yusman TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami berikan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah sempat dirawat di Puskesmas Niki-Niki, akhirnya pasien bernama Yoktan Selan berusia 43 tahun, pasien positif rabies asal Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amnu Bantengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, meninggal dunia. Dr. Christine Liu, Kepala Puskesmas Niki-Niki, Kecamatan Amnu Bantengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan pasien positif rabies atas nama Yoktan Selan, 43 tahun, warga Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amnu Bantengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan akhirnya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Puskesmas Niki-Niki. Sebelumnya Yoktan Selan, warga Kelurahan Niki-Niki, terkena gigitan anjing rabies pada bulan Juni 2023 lalu. Korban saat itu mengira bakal tidak apa-apa karena luka yang mengena hanya luka gores di jari tangan sebelah kanan. Setelah mengalami sesak napas dan demam tinggi, kemudian Yoktan diantar ke puskesmas oleh keluarganya untuk berobat. Berdasarkan pemeriksaan petugas kesehatan di Puskesmas Niki-Niki, ia dianjurkan untuk dirawat inap. Atas nama Yoktan Selan sudah meninggal tadi pagi jam 3.30 dan di alamat RT 12. Untuk informasi pemakamannya kami belum koordinasi kembali, tetapi sudah kami sarankan paling lambat besok sudah harus dimakamkan. Dr. Christine mengimbau kepada masyarakat di Kecamatan Amnu Bantengah dan sekitarnya untuk mewaspadai HPR yang berkeliaran yang belum mendapatkan VAR. Warga juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas jika menemukan kejadian gigitan anjing untuk segera dilakukan vaksin anti rabies. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT melaporkan.
Dan pemirsa, pemerintah daerah Timor Tengah Selatan merilis sebanyak 36.754 hewan penyebar rabies sudah di-VAR dari total hewan penular rabies atau HPR sebanyak 69.500 ekor. Jumlah ini tersebar di 32 kecamatan, 226 desa di 12 kelurahan. Juru bicara Satgas Rabies Kabupaten Timor Tengah Selatan Adi Talo menjelaskan penyebaran virus rabies telah menyebar di 32 kecamatan, 226 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemerintah daerah terus gencar melakukan pelayanan VAR kepada HPR. Sejak bulan Mei 2023 hingga tanggal 5 Oktober tahun 2023, jumlah hewan penular rabies sebanyak 69.500 ekor. Dari jumlah tersebut yang sudah divaksin anti rabies oleh petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan TTS sebanyak 36.754 ekor HPR yang sudah di-VAR. Dengan rincian anjing sebanyak 32.380 ekor, kucing 3.291 ekor, dan monyet sebanyak 19 ekor. Untuk itu, warga diimbau untuk membawa HPR ke posko pelayanan VAR untuk dilakukan pelayanan VAR, kemudian mengandangkan HPR agar tidak berkeliaran di pemukiman warga. Untuk anjing sampai dengan saat ini sudah hewan yang divaksin rabies itu sebanyak 36.190 ekor, di mana terdiri dari anjing sebanyak 32.880 ekor, kucing sebanyak 3.291 ekor, dan kera sebanyak 19 ekor. Dan dapat kami sampaikan stok vaksin untuk HPR sendiri di pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan, sebanyak 23.710 dosis yang masih bisa diberikan kepada hewan peliharaan. Penyebaran kasus gigitan HPR saat ini terus meningkat. Warga Timor Tengah Selatan diimbau untuk selalu waspada dan membawa HPR-nya untuk dilakukan vaksinasi karena stok vaksin bagi manusia maupun HPR sangat terbatas. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT melaporkan. Dan pemirsa, Yayasan CD Bethesda terus menjalankan program terpadu untuk mencegah penularan HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Salah satu melalui peningkatan kapasitas bagi warga peduli AIDS dan kelompok pendukung dengan melaksanakan pelatihan pijat urut tradisional. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga keterampilan kepada peserta tentang pijat tradisional untuk menjadi media penyampaian informasi tentang HIV dan juga AIDS. Seperti inilah suasana pelatihan pijat urut tradisional yang diikuti oleh para pegiat HIV/AIDS di Kabupaten Belu yang terdiri dari warga peduli AIDS dan kelompok dukungan sebaya dari 6 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Belu. Pelatihan yang digelar oleh Yayasan CD Bethesda ini merupakan implementasi peningkatan kapasitas bagi para pegiat HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta untuk menjadikan pijat tradisional sebagai media penyampaian informasi tentang HIV/AIDS serta meningkatkan kemampuan untuk melakukan pijat tradisional. Selain itu, melalui praktik pijat tradisional ini dapat memberikan pemahaman manfaat dan kemampuan untuk melakukan pijat tradisional kepada pasien. Praktik yang diikuti oleh 25 peserta ini turut didukung dengan pemberian materi oleh praktisi pijat tradisional mengenai prosedur pijat tradisional, manfaat dan
diakhiri dengan praktek yang dilakukan oleh para peserta kegiatan. Dari kegiatan praktik ini diharapkan dapat membangun komitmen bersama untuk menjadikan pijat tradisional sebagai media untuk menyampaikan informasi tentang HIV dan juga AIDS. Selain itu, kepada para peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi bekal di kemudian hari untuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan usaha mendampingi orang dengan HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Yang diajarkan pada mereka ini yaitu tentang bagaimana tentang teknik-teknik mengurut, teknik memijat, juga titik-titik yang harus dipijat di dalam tubuh pasien itu. Misalnya titik yang harus ada di kaki, ada di punggung, ada di bokong, ada di tangan, ada di bahu, ada di kepala. Mereka itu menguasai titik-titik itu, kemudian melakukan secara serempak. Nah, sebetulnya target kita jangka panjangnya itu bahwa pijat urut tradisional ini dia tidak hanya berfungsi secara kesehatan, tetapi bisa juga secara ekonomi. Nah, oleh karena itu ini baru pelatihan awal dan kita berharap ya nanti akan ada pertemuan-pertemuan rutin untuk mengupdate, memastikan bagaimana implementasi dari hasil pelatihan ini. Target utama dari kegiatan ini yakni dapat menangani serta mendukung orang dengan HIV/AIDS dengan melakukan pijat tradisional dengan didampingi oleh warga peduli AIDS dan kelompok dukungan sebaya yang telah mengikuti program pelatihan ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, tim TVRI NTT melaporkan. Dan pemirsa, dalam mengatasi pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Timor Leste merespon baik kerjasama di bidang pendidikan yang dibangun di Kabupaten Malaka. Dukungan positif ini diberikan guna mempersiapkan generasi milenial dan juga generasi Z di Malaka dan juga di Timor Leste dalam menghadapi tuntutan zaman. Kerjasama di bidang pendidikan antara negara Indonesia dan negara Republika Demokrat Timor Leste atau RDTL, khususnya jenjang pendidikan menengah ke bawah, baru terjadi pertama kali di Kabupaten Malaka. Atasi Pendidikan KBRI Timor Leste, Ikvan Haris mengatakan mendukung kerjasama antar kedua negara di bidang pendidikan, khususnya jenjang pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Malaka. Dengan program yang dimiliki SMK Santa Genova yang berstandar internasional di bidang kesehatan dan pariwisata, ia optimis sangat membantu bagi anak-anak di kedua negara. Program ini sangat membantu dalam mempersiapkan anak-anak untuk masuk dalam dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan merupakan representasi dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, sehingga pihaknya benar-benar mencermati semua program yang ditawarkan dari pihak SMK Santa Genova di Malaka. Pencermatan dilakukan agar semua proses yang akan dilaksanakan oleh sekolah kejuruan ini dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya guest house atau asrama yang dibangun, tetapi juga menjamin anak-anak termasuk orang tua murid jika berkunjung ke SMK ini. Pertama kali kerjasama kami di Atase Pendidikan khusus untuk pendidikan menengah ke bawah. Kami untuk perguruan tinggi kami sudah lebih 100 MOU dengan lebih 100 perguruan tinggi sudah datang. Ada maknanya guest house itu bahwa orang tua daripada siswa-siswa nanti akan di sini, nanti akan nginap di sana juga ya, di asrama ini. Karena mereka akan melihat anak-anaknya bagaimana pendidikannya di sini, apa keuntungannya dia mengirim ke sini dan sebagainya. Mulai tahun ajaran baru tahun 2024, putra dan putri dari negara Timor Leste akan menjalankan aktivitas studi di SMK Santa Genova di Kabupaten Malaka. Tahun pertama diikuti 50 orang.
Kerjasama ini akan berlangsung selama 6 tahun dan pemerintah negara Timor Leste akan mengirimkan 900 anak untuk melanjutkan sekolah kejuruan di SMK Genova. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, perkembangan dan perubahan suatu daerah selalu diikuti dengan munculnya persoalan sosial di tengah masyarakat yang harus mendapatkan solusi penyelesaian oleh pemerintah setempat. Hal inilah yang mendorong Koramil Aimere melaksanakan komunikasi sosial yang melibatkan semua unsur guna membangun kerjasama dalam membantu masyarakat untuk mengatasi masalah sosial. Kecamatan Aimere merupakan daerah terbuka dengan tingkat pertumbuhan dan perubahan pembangunan yang pesat karena merupakan kecamatan perbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur serta memiliki pelabuhan laut antar pulau yang ramai sehingga menjadi pusat penginapan dan juga transaksi ekonomi baru. Menyikapi perubahan yang cukup signifikan ini, Kodim 1625 Ngada melalui Koramil Aimere menyelenggarakan kegiatan komunikasi sosial dengan melibatkan pemerintah kecamatan maupun desa serta tokoh masyarakat dan pemuda dan juga Polsek Aimere guna membangun kerjasama dan terintegrasi dalam membantu masyarakat. Camat Aimere Oscar Toka menjelaskan kegiatan Kosmos sangat penting untuk membangun kesepahaman dalam melayani masyarakat serta menyelesaikan pengaduan masyarakat yang melibatkan semua unsur yang ada di kecamatan sehingga potensi masalah sosial segera ditangani dengan baik agar bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sudah sekian lama kita berkolaborasi bekerja untuk melayani masyarakat dengan cara kita masing-masing. Namun pada hari ini kita diperkuatkan lagi dengan model kerjasama kita. Ujung atau akhir dari kegiatan hari ini muaranya adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat kita melayani secara baik dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Kemudian ini juga menjalin keakraban dan keluargaan di antara semua masyarakat. Dalam kegiatan ini dilakukan komunikasi interaktif dengan membedah masalah sosial dan juga mencarikan solusi bersama untuk bisa dicarikan jalan keluar dengan melakukan kegiatan bersama baik penyuluhan maupun pemantauan di area publik yang berpotensi rawan masalah. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Malaka diikuti 23 peserta. Nantinya peserta yang lolos akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pertama di Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Daerah Malaka yang masih lowong. Kegiatan seleksi jabatan eselon 2B dilaksanakan di salah satu hotel di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Seleksi jabatan dilakukan untuk mengisi 8 jabatan eselon 2B pada lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Malaka yang hingga saat ini masih lowong. 8 jabatan lowong diisi sementara oleh pelaksana tugas atau PLT. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Malaka melakukan asesmen jabatan pimpinan tinggi Pratama guna mengisi 8 jabatan yang masih lowong. Seleksi jabatan ini dilakukan asesor dari BKD Provinsi, kemudian akan dilanjutkan oleh panitia seleksi atau pansel selama 3 hari. Jabatan yang masih lowong diantaranya adalah Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asisten Administrasi Umum Setda Malaka, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara jumlah yang mendaftar dan mengikuti asesmen sebanyak 23 orang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinand Unmuti mengatakan, pemerintah Kabupaten Malaka terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, pimpinan tinggi pada setiap instansi harus diisi oleh pejabat yang profesional dan paham tugas pokok serta fungsinya. Seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP di Kabupaten Malaka selama 3 hari ke depan itu oleh asesor. Jadi asesmen dilaksanakan oleh asesor kepada 23 calon peserta untuk mengisi kekosongan pejabat eselon 2W sebanyak 8. Sekda Malaka juga menjelaskan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malaka dilakukan secara terbuka, transparan dan profesional sehingga diharapkan 8 jabatan dapat diisi oleh orang-orang yang berkualitas, berkompeten di bidangnya demi pelayanan publik yang lebih efisien. Dari Kabupaten Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami informasikan kepada Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperkuat informasi publik dan sisi kemanusiaan, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang menggelar sharing session kehumasan bersama sejumlah jurnalis di Kota Kupang. Dalam rangka memperkuat informasi publik dan sisi kemanusiaan, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang menggelar sharing session kehumasan bersama sejumlah jurnalis di Kota Kupang. Menurut PLT Kepala Balai Pertanian Kelas 1 Kupang, Khairuddin, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat sisi kehumasan BKP dan menambah ilmu pengetahuan sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan pelayanan publik terhadap kebutuhan informasi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berbagai narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, di antaranya Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arisandi, jurnalis TVRI Agung Prasetya, jurnalis RRI Canda Saba, jurnalis senior CNN Indonesia Eli Balo, jurnalis senior Media Indonesia Palce Amalo, jurnalis senior Kompas.com Giran Bere, Metro dan Kompas TV, dan sejumlah media cetak dan online di Nusa Tenggara Timur, serta materi public speaking dari pakar public speaking Dewi Leba. Di kegiatan ini kita menghadirkan narasumber dari Kabid Humas Polda NTT, kemudian narasumber dari TVRI, dari RRI, kemudian dari CNN Indonesia, Media Indonesia, dan iNews. Mungkin harapannya dengan ada kegiatan ini, Bapak? Harapannya? Kami berharap bahwa output dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas publikasi kita sehingga informasi-informasi aktual dan penting yang ada di perkarantinaan dapat tersampaikan dengan baik ke publik. Sementara itu, menurut Kabak TU BKP Kelas 1 Kupang Simon Soli, kegiatan sharing session ini diharapkan dapat memperkuat kualitas penulisan dan juga pengambilan gambar oleh pegawai di bagian kehumasan Balai Karantina Pertanian. Kegiatan ini dengan tema memperkuat komunikasi publik melalui publikasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Kupang, Agung Pras Kristodapo, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, sebagian dari Gerakan Nasional atau Gernas Ketahanan Pangan tahun 2023 Lamtamal 7 bersama warga Desa Kuamheum terbar 1.500 ikan di Bendungan Berkey. Bibit ikan air tawar sebanyak 1.500 ekor ini ditebar di
Bendungan Barkei, Desa Kuan Heum, Kecamatan Amabi Oe Veto. Penebaran benih ikan air tawar ini diinisiasi oleh Lantamal 7 dengan menggandeng pemerintah Desa Kuan Heum, Distan Kabupaten Kupang dan masyarakat setempat. Kepala Desa Kuan Heum, Octavianus Nopem Nanu, pada kesempatan ini berterima kasih karena Lantamal 7 yang telah menebar benih ikan air tawar di Kali Noekele, tepatnya di Bendung Barkei. Penebaran benih ikan sangat bermanfaat bagi warga Desa Kuan Heum karena nanti ikan yang ditebar bisa dinikmati oleh masyarakat. Selain itu juga dapat menjaga ekosistem kali. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kuan Heum untuk menebar ikan di Kali Noekele. Pemdes bersama dengan BPD telah menetapkan peraturan desa sehingga warga hanya bisa menangkap ikan dengan cara memancing dan penangkapan ikan dengan cara melepas racun dan juga pukat tidak diperbolehkan. Jika ditemukan akan didenda. Diharapkan dengan ditebar 1.500 ikan di Kali Noekele akan membantu ketahanan pangan warga di Desa Kuan Heum. Tujuan itu untuk penjualannya kami tidak pernah melakukan hal itu karena lepas ikan ini untuk membudaya masyarakat ada, itu yang pertama. Yang kedua mungkin menjaga air supaya jangan kurang air karena ketika tidak ada binatang, contoh di ikan di air itu tentu airnya dia akan makin berkurang itu di musim panas. Tetapi harapan kami ke depan ya kalau mau membantu kami di sini, dia usahakan di bulan 5 setelah banjir supaya 3 bulan ke depan itu dalam bulan panas itu kami bisa menikmati. Sementara itu Wadan Lantamal 7 Kolonel Marinir Aris Budiadi mengatakan penebaran ikan merupakan bagian dari Gerakan Nasional atau Gernas Ketahanan Pangan tahun 2023 yang diinisiasi oleh Lantamal 7 Kupang. Selanjutnya Lantamal 7 akan memberdayakan masyarakat setempat untuk melakukan budidaya perikanan darat dengan dibantu oleh dinas terkait. Akan ada pembinaan dan juga pendampingan dari Babin Pol Maral dan juga PPL dinas setempat agar bisa memperkuat pangan dan juga ekonomi masyarakat. Kita berusaha meningkatkan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Kalau kita melihat tadi adanya air yang bisa digunakan untuk perikanan maupun bisa untuk pengairan sawah, nah ini kita manfaatkan. Adanya bantuan penyuluhan dari rekan-rekan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, termasuk Dinas Pertanian, ini nanti akan bisa sebagai ujung tombaknya yang memiliki ilmu. Nah, dibantu dengan Babin Potmar kita berusaha membina bagaimana masyarakat ini meningkatkan hasil pertanian dan perikanan yang ada untuk meningkatkan ketahanan pangan tadi yang sebagai proyek nasional. Diharapkan ikan yang dilepas bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat dan bisa menjaga ekosistem kali serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto TVRI NTT melaporkan. Kita ke Kabupaten Ende, pemirsa, tim SAR Ende dan pemadam kebakaran menyelamatkan korban tertimbun longsor akibat penggalian sumur di lokasi pariwisata Pantai Kota Raja, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Abdurrahman Juma, Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Ende, menyampaikan bahwa kronologis kejadian korban berinisial SP, 43 tahun, melaksanakan pemboran sumur air bersih, namun karena tertahan dengan batu di galian sumur, korban kemudian memutuskan untuk turun dan melaksanakan penggalian secara manual. Karena lokasi penggaliannya dekat dengan jalan raya dan ada getaran kendaraan, sehingga tanah yang digali sumur ambruk dan menimbun korban. Peristiwa naas ini terjadi sekitar pukul 9. Korban baru berhasil dievakuasi 1 jam kemudian.
Lambannya proses evakuasi ini dikarenakan lokasi yang sempit serta kontur tanah yang lembek sehingga mudah jatuh kembali ke lubang sumur. Abdurrahman Juma juga mengimbau kepada masyarakat yang hendak menggali sumur secara manual untuk lebih berhati-hati dan menggunakan alat-alat untuk keselamatan diri. Dan dari Damkar atau dan Puspom Praja, kita tadi terima informasi waktu kejadian tadi di jam 9:25. Waktu kejadian kemudian terima laporan itu di jam 9:20 bahwa ada satu kejadian kondisi yang membahayakan jiwa manusia, satu orang tertimbun pada saat penggalian sumur. Jadi kronologis kejadian yaitu korban melaksanakan pemboran sumur air bersih. Dikarenakan tertahan dengan batu yang besar di bawah, maka korban lakukan penggalian secara manual. Untuk diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan pihak medis, korban dalam kondisi sehat, hanya sedikit nyeri di pinggang akibat tertimbun tanah selama 1 jam. Dalam kejadian ini, selain Basarnas dan juga Damkar, warga setempat juga membantu dalam penyelamatan korban. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT melaporkan. Ya, pemirsa, dalam menyambut ulang tahun ratusan pencak silat pendidikan Tunggal Sehati Seminari dan Tunggal Hati Maria THS THM di Kota Keva Manado, Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar bakti sosial dan membersihkan sampah di lokasi ruang publik. Menyongsong ulang tahun THS THM, Perguruan Pencak Silat Pendidikan Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria THS THM yang ke-38 tahun dan 37 tahun, ratusan anggota THS THM di Kota Keva Manado, Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar bakti sosial. Mereka berkeliling ke sejumlah lokasi publik seperti pasar, lapangan, kantor bupati, serta Taman Kota Keva Manado guna melakukan pembersihan dan pemungutan sampah yang berserakan. Bekerja sama dengan petugas kebersihan setempat, sampah-sampah yang dipungut kemudian dimasukkan ke kantong plastik yang telah disiapkan dan selanjutnya ditumpuk dan dibakar. Milik Heor Uskono, Koordinator THS THM Wilayah Keva Manado menjelaskan, selain dalam rangka menyongsong HUT kegiatan Hari Bakti Sosial ini juga sekaligus menjawab seruan Paus Fransiskus dalam menekankan pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan pembersihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Aksi kebersihan ini kita turut mengambil bagian dalam seruan Bapak Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si tentang peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, kita melihat bahwa fasilitas-fasilitas umum yang ada di kabupaten kita, terutama di Kota Keva Manado, itu masih dipenuhi dengan sampah yang masih berserakan di jalan-jalan. Sementara itu, Kepala Bidang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU, Kanis Kosat, mengapresiasi upaya kebersihan yang dilakukan oleh kelompok THS THM ini, sebab tanggung jawab terhadap masalah sampah juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kita melakukan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelompok TSTM yang pada hari ini melakukan aksi membersihkan lokasi yang menjadi tumpukan sampah. Karena dengan aksi ini kami merasa bersyukur bahwa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama seluruh masyarakat di TTU. Karena sesungguhnya sampah itu bukan menjadi beban satu orang saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua.
Ulang tahun organisasi Katolik Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria yang disingkat THSTAM dirayakan bersamaan dengan Hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 November setiap tahunnya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tentang hari raya ulang tahun THSTAM mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saksikan terus TVRI Nusa Tenggara Timur yang menghadirkan informasi secara lugas dan juga berimbang. Akhir kata, saya Afonso Di Araujo mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.